Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali ada perwakilan dari BEM seluruh Indonesia yang mengatakan bahwa pendidikan matematika halal haram ini hendaknya Ustadz diperjalankan ke seluruh kampus di seluruh tanah air. Wah, saya senang sekali. Terima kasih. Insya Allah NTP akan bekerja sama dengan kampus-kampus di seluruh Indonesia. Pelajaran matematika halal haram ini harus dikenal oleh calon-calon pemimpin bangsa supaya mereka tahu ya bagaimana resikonya kalau kemudian memakan harta yang haram. Jangan pernah merasa kemudian bertambah harta itu, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan matematika halal haram ini sudah disambut baik oleh para pengusaha yang kemudian mengirimkan Twitternya kepada kami, Facebook, SMS, ya, BB, email bahwa makasih sudah mengajarkan kepada kami matematika halal haram. Jangan sampai kemudian kami enak-enak aja merasa aman gitu. Ternyata betul Allah sedang mengadab kami. Betul saudara, ada yang Allah ambil. Hari ini kita akan belajar tentang apa sih yang Allah ambil dari kita. Kalau matematika haram, kita terus menerus tempuh dan nikmati. Silakan kita sama-sama menghatamkan Quran. Buka Qurannya surah An-Nisa ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lamu bi'a'daikum wa kafa billahi waliyya wa kafa billahi nasira. Minal ladzina hadu yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghayra musma'in wa ra'ina layyan bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabli an natmisa wujuha فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. Shadaqallahul azim. Pemirsa ya, kita dikutuk orang tua aja tuh udah ngeri. Jadi emak kita nih ngutuk kita. Emang gak redo sama lu nih. Waduh, itu dengar emak kita begitu saja udah Masya Allah. Apalagi kalau kemudian yang menyebut itu adalah yang punya jagat ini. Laknatullahi alaik. Laknat Allah kepada kalian. Waduh, Pak, mau kemana kita? Jadi orang betul ya. Jangan sampai kelewatan dah bikin dosa mah. Jangan sampai kelewatan. Saya kasih tahu ya. Kalau sudah tidak ada lagi manusia yang berani sama situ, itu yang berhadapan langsung yang punya jagat. La ilaha illallah. Allah memperingatkan kepada saya dan kita semua. Wa anzirhum yaumat talaq. Dan kabarkan kepada mereka semua adalah ada hari pertemuan. Hari pertemuan sama siapa? Hari pertemuan sama Allah. La yakhfa 'ala Allah minhum syai'. Nggak bakalan kemudian ada yang tersembunyi dari kita semua ketika bertemu dengan Allah. Allah bertanya kepada kita semua, limanil mulkul yaum? Punya siapa hari ini? Lalu Allah mengatakan kepada kita semua, lillahil wahidil qahar. Punya Allah al-wahid, yang cuma satu-satunya, al-qahar, yang maha perkasa. Di dunia kita bisa ngatur si fulan, ngatur si fulana, begini begitu, sehingga kemudian hukum lolos. Nggak bisa nanti udah sama Allah. Saya udah bilang, jangan kejagoan jadi orang mah, sampai nggak ada yang berani lagi sama ente pada. Kalau udah nggak ada yang berani, Allah tongolin pondong dong nggak mati. Saya pernah tuh, ada kisah Masya Allah itu. Ada seorang yang bilang begini, Mun, sama teman saya tuh, polisi mah nggak ada yang berani mau gue dah. Polisi ini mah gue raja dah, gitu. Gue mau belagu apa kayak di jalanan, nggak ada yang berani mau gue mah. Emang sama dia nggak ada yang berani, pohon kedong-dong berani sama dia. Remnya blong, dinabrak, bruk gitu. Apa kata si Makmun temenannya? Woi bos, emang gak ada yang berani sama lo, pohon kedong-dong berani. Bener. Kalau sampai gak ada yang berani lagi sama ente, maka Allah yang ada di hadapan ente. Waduh bos. Perhatikan. Nih, ente mesti kenal yang namanya istidraj. Istidraj adalah peristiwa di mana
Saya tulis dah ya. Peristiwa di mana mengalir rizki Allah tapi mengalir pula maksiat situ. Ini namanya istidraj. Orang kalau mengenal matematika halal haram, insya Allah dia mengenal pula matematika istidraj. Istidraj ini kayak dimainin gitu. Dimainin sama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Wa umli lahum inna kaidi matin. Kalau Allah udah bilang sanastadrijuhum, aku akan permainkan kamu. Sanastadrijuhum. Malah ada belakangnya lagi min haitsu la ya'lamun. Ini ayat-ayat begini mesti kita pelajari juga nih, jangan ayat yang enak-enak aja. Kami akan permainkan kamu min haitsu la ya'lamun, dari apa yang kalian tidak pernah duga. Saya ingin nunjukin satu peristiwa ya. Ente dapat nih bayaran nih 2 juta. Oke. Ente pulang, go home. Go back. Pulang ke rumah. Sampai rumah ada mertua di sini. Istri kita nggak sari-sarinya cium tangan, dia cium tangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Cium tangan tuh istri. Abang sehat. Kita bingung nih jadi laki, tumben banget lo cium tangan. Pasti ada emak lo ya. Iya bang, ada emak tuh di ruang tengah. Hubungannya apa ya emak sama cium tangan? Emak butuh duit bang. Berapa dia butuhnya? 2 juta. Dia pulang bawa duit gak? Bawa, berapa ya? 2 juta. Sampai rumah emaknya butuh duit 2 juta. Terus apa kata dia? Karena gajinya ada 2 juta. Gaji ada nih 2 juta. Oke. Jadi dia pikir, ya udahlah, mungkin rezeki ini rezeki emaknya. Dia bagi dah sama emaknya nih 2 juta. Pertanyaan saya adalah, perbuatan ini ngasih duit sama emaknya tuh 2 juta, mertua. Perbuatan baik atau bukan? Ngasih duit lu nih sama emak. Perbuatan baik apa bukan? Pemirsa, ngasih duit nih sama mertua perbuatan baik apa bukan? Tidak ada yang berani menjawab, namanya gua ngasih emak, pasti ini perbuatan baik. Tapi seperti apa perbuatan ini sesungguhnya? Setelah yang satu. Selamat datang buat pemirsa yang baru saja bergabung bersama Wisata Hati. Terima kasih kepada agen-agen buku di seluruh Nusantara. Kita tidak bergerak hanya untuk urusan buku, tapi kita bergerak untuk urusan transfer ilmu. Kita bagaimana kemudian menggerakkan Indonesia dengan konten buku. Ya, terima kasih juga kepada para donatur yang selama ini sudah setia mendampingi Yusuf Mansur di program-program Darul Quran, pembimbingan penghafal Quran. Dan bergeraklah saudara, insya Allah mudah-mudahan Allah menanti sumbangsi kita semua, ilmu, tenaga, pikiran, dan kemudian juga harta. Baik, ini saya sedang bercerita tentang istidraj, matematika halal haram. Pada hari ini belajar tentang istidraj. Istidraj itu apa sih? Peristiwa di mana mengalir rezeki Allah, tapi ya mengalir pula maksiat kita. Kan rezeki itu ya ke kanan dari Allah, ke kiri dari Allah kan. Cuman ada yang Allah bagi dengan ridho, ada Allah bagi dengan murka. Yang halal Allah bagi, yang haram Allah bagi. Tapi baginya dengan kemurkaan Allah beda. Kayak kita sama orang tua aja, itu dibagi-bagi juga. Tapi apa kata orang tua? Emang anak kacau diri, makan tuh duit gua. Gitu, ada juga begitu kan? Ada nggak kira-kira? Ada bos. Dikasih tapi sampai dilempar gitu. Kira-kira kita nerimanya gimana? Nggak apa-apa sih, saya masih lempar duit. Emang lo mah nggak ada hati. Kalau ada hati kan kita pasti bilang sama emak kita, ya emak sampai emak redo aja deh. Kalau emak nggak redo mah jangan. Itu kan mestinya. Tapi kalau hati udah tertutup mau diapain lagi? Pasti dia nyap-nyap. Emang ini harta saya, bagian saya. Emak belum mati lu tahu nggak? Gitu kan? Tapi nggak peduli. Ayam memang udah tutup. Hati udah tutup. Nggak peduli dia. Nih bos,
Perbuatan baik atau tidak di sini ditentukan juga dari sininya. Ini 2 juta lu duit apaan? Oh ini duit 2 juta ini bukan duit ente, ya Allah ambil lah. Ente pikir mertua ini beneran mertua? Belum tentu loh. Entenya aja yang tidak punya kemudian pandangan lain. Kalaupun bener ini mertua betulan ente, ya inilah cara Allah. Loh tapi berarti mertua jadi makan harta kita? Belum tentu bos. Begitu mertua ke pasar kecopetan tuh duit 2 juta. Kalau Allah sayang sama mertua, betul nggak? Tapi ternyata mertua juga misalkan ahli zalim juga. Saya ngomongin orang apa segala macam. Inilah namanya istidrat. Habis ngomongin orang, mertua nih, habis kemudian ngerasanin orang. Dia butuh duit malah dapat. Dia bilang, dapat rezeki. Ya itu dia namanya mainin. Ini pun dimainin sama Allah. Bertambah-tambahlah dosanya si mertua juga. Dengan duit 2 juta misalkan buat apa. Kita nggak apa-apa. Nih 2 juta nih. Ini bulan pertama nih. Bulan kedua ada peristiwa. Dia bawa lagi pulang 2 juta. Sampai rumah ada anak yang kecil. Baba kemana aja sih? Di SMS-nya dari tadi nggak jawab. Lah emang kenapa? Emak lu mana? Itu dia, Mbak. Emak ada di klinik. Tadi jatuh. Ini aneh. Kasih tahu sama ente. Kalau Allah ambil harta ente, ini namanya tibang sri, bos. Tapi kalau Allah udah ngincer badan ente, mulai dah nih. Saya minta saudara jangan suuzon ya. Perhatian nih. Ilmu ini bukan untuk saudara kemudian underestimate orang atau menjudge orang. Ini hanya untuk diri kita sendiri saja. Oke? Jangan sampai ente kemudian punya mulut tuh, gua tahu nih. Gua udah belajar sama Ustadz, berarti dia ada tanda-tanda duit. Nggak boleh bos, yang tahu hanya Allah. Ente nggak boleh kemudian jangan sotoy lah, jangan so tau lah gitu. Urusan Allah. Kalau Allah tembak harta masih alhamdulillah. Kalau Allah tembak ke badan, nih udah mulai naudzubillah nih ente. Apalagi kalau kemudian Allah tembak siapa? Allah tembak keluarga ente, anak keturunan, istri. Nih lihat perhatikan. 2 juta di bulan yang kedua, Allah ambil dengan cara apa? Sampai rumah istri nggak ada, yang nemuin anak kita. Baba kemana sih? Di SMS-in nggak jawab, di telepon nggak nyaut. Emang kenapa? Emak lu mana? Emak di klinik. Datang dah nih kita ke klinik. Ternyata istri kita keguguran. Awas, saya bilang hati-hati. Tidak semua orang keguguran. Ini peristiwa seperti ini. Ya, ini contoh-contoh. Ya Allah, jangan sampai Yusuf Mansur nih bikin resah orang. Tapi ini pelajaran. Ya, guguran. Berapa biaya kuretnya misalkan? Perlu duit 2 juta. Nah tuh. Masih nggak paham juga. Allah pantang lagi ketiga. Mobilnya keserempet orang. Ini orang nyerempetnya di atas tronton. Mobil kebelah, lecet nih sebelah lecet, mesti dicat ulang. Berapa tagihannya? 2 juta. Gini-gini namanya istidrat nih bos. Ini Allah masih sayang sebenarnya. Sayang bagaimana Ustadz? Guguran kok sayang? Kalau dia nggak digugurin, bertambah lagi anak yang akan makan duit haram. Mau jadi apa nih? Allah selamatin duluan. Allah sayang, jangan lo kata nggak sayang. Kitanya aja nggak punya pandangan yang benar terhadap apa hikmah yang terjadi. Kalau Allah tibang seriin ente, ambil 2 juta, ente diambil lagi 2 juta. Ambil bulan kedua 2 juta, Allah ambil lagi 2 juta. Ini ente mesti tersenyum nih. Tapi kalau sudah kemudian Allah bikin kita dipanteng, diulur, ini yang mesti kita kemudian waspada. Waspadalah. Kalau kemudian ente karena dikasih 3 bulan peringatan nggak nerak-nerak, tidak welcome dengan God sign dari Allah, peringatan dini dari Allah, Allah pantang ente. Panteng terus 12 bulan itu sama dengan 24 juta. Ilustrasi ini kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Silakan. Bulan ketiga lewat sudah masa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ente tidak kunjung tobat, istri juga jadi korban, anak jadi korban, nggak pada tahu. Makanya itu ya, jangan marah kalau ada istri nanya, "Bang, ini duit apaan?" Ente harus bangga sama istri.
Kadang-kadang kita punya istri itu kan kadang suka nanya deh ya, bang maaf nih bang, abang kok tiap bulan ada tambahan 2 juta tuh ya, boleh enggak neng tahu dari mana. Terus kata si abang, pokoknya urusan perempuan mau belanja, lu jangan ribut. Gua kurang lu ribut, gua bodut lu ribut. Bukan soal ribut bang, ayah nggak mau keluarga kita ini jadi berantakan gara-gara abang kemudian ngambil duit haram. Betul bos, ente ngambil duit haram, beli tiba-tiba rumah tangga bubar. Oke? Apa kalau kata psikolog, psikiater, ahli-ahli apa keluarga bilang mungkin karena tidak ada kecocokan, bla bla bla, tapi bukan. Allah misahin istri ente sama ente. Allah pisahin istri ente sama ente. Allah tumbuhkan kebencian kah atau Allah tumbuhkan apakah lalu misah. Allah sayang membina ente, Allah sayang mana ente, Allah pisahin. Saat itu ente nggak bakal inget, nggak bakal nyetrum. Nanti kalau duit ente udah berantakan, udah habis, perempuan yang ente selingkuh juga kemudian sudah mencampakkan ente, tidak ada lagi orang, ente di balik penjara, terus jemput nih istri. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Saya pengen nangis nih begini nih. Bener teman-teman saya di dalam penjara dulu waktu saya di penjara ya, begini modelnya nih. Akhirnya mah istri-istri kita lagi aja yang nengokin kita. Padahal kita banyak duit mah nyawer sana, nyawer sini, nggak ada yang nengokin. Setan ninggalin ente. Pada saat kemudian kita di penjara udah nggak ada lagi orang, datang nih anak kita ya nggak, masya Allah, ini jagoan kita nih, anak kita begini, jangan megangin penjara gitu terus. Iya bang, dia udah gede, udah 3 tahun sekarang. Ya Allah dia nggak kenal gue dong ya. Insya Allah bang, namanya abang bapaknya masih yang nggak kenal. Pada saat itu tuh ente baru berasa deh. Oh si jadi jagoan mah. Ya udah, kalau pergi aja. Banyak kok perempuan yang demen sama gue. Emang juga banyak. Mau kalau belum bopeng, mobil lu masih ada, duit lu masih banyak. Tapi ketika itu semua diambil sama Allah sampai tidak bersisa, baru berasa. Pen, kita terusin sebentar. Dikali 12 itu 24 juta. Begitu 24 juta ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu malaikat yang mengatakan seperti ini. Ya Rabb, ini rezeki dia nggak nyampe 24 juta. Ini nggak nyampe 24 juta. Ini saya sih ilustrasi ya. Tentu malaikat nggak pakai rapat. Tapi ini ilustrasi bos supaya ente pada paham. Ini rapat nih berunding nih. Malaikat urusan duit berunding sama malaikat urusan badan, urusan penyakit. Ya. Apa kata si urusan duit? Nggak ada rezeki dia 24 juta. Nggak nyampe. Karena begini, karena begitu, karena begini, karena begitu. Terus apa kok kata si penyakit? Ya udah bagi gua dah. Supaya ada yang keambil bagi gua dah. Dibagi tuh. Misalkan hitungannya 10 juta gitu. Penyakit yang setara 10 juta itu dibebankan sama dia. Yang celaka bos, kalau badan kita udah nggak bisa nampung lagi, ditampungin ke istri. Ditampungin ke anak. Jadi penyakit istri, penyakit anak. Nih yang Allah bilang wala taqtulu anfusakum kemarin. Jangan kalian membunuh diri ente sendiri. Udah gitu masih terus bergelimang harta haram. Sampai kemudian ya harta haram yang ente kumpulin katakanlah 200 juta rupiah. Muncul di sini malaikat kematian. Apa kata malaikat kematian? Malaikat duit lu minggir. Malaikat penyakit lu minggir. Orang ini udah menjadi bagian aneh. Maksudnya bagaimana? Orang ini umurnya nggak nyampe 3 tahun. 1,5 tahun nyampe. Pemirsa, ente jangan langsung protes nih. Namanya gue ngajar, ini ilustrasi. Emang kematian ada yang tahu? Ada, emang ente mah jamaah kepintaran sih sekarang. Ustadznya jadi pada keder. Ini malah ngajar. Jangan sampai yang ngambil malaikat kematian. Kalau yang ngambil malaikat kematian, langsung dioper ke malaikat kubur. Udah nggak sempet lagi ente. Kalau masih namanya sakit, apa itu ya, masih namanya ngebersihin. Tapi kalau sudah sampai jatah ente, meniban ente adalah malaikat kubur, udah bos, nggak ada kesempatan lagi. Beruntunglah saudara miskin tapi menjaga hati, menjaga diri. Saudara susah tapi nggak mau ngerepotin orang, nyusahin orang. Susah aja, jangan sampai kemudian kita bertambah susah di neraka nanti. Cakep. Insya Allah lah, apalagi Allah SWT maha baik. Ketika kita kemudian menjaga diri kita,
masa iya Allah kemudian akan melupakan kita? Allah akan menolong kita. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.